Oke, hari ini kita bahas analisa ya, analisa penguat daya. Ya. Nah, ini untuk analisa ini kita coba analisa untuk penguat daya kelas A ya, untuk kelas A. Ya. Kelas A. Jadi di sini ya, kemarin kita sudah belajar beberapa macam kelas penguat daya ya. Analisa berarti ada hitung-hitungnya ya, hitungnya analisisnya gimana ya. Oke, yang namanya penguat daya ya, penguat daya itu berarti yang dikuatkan dayanya ya. Jadi kalau kita bicara analisa penguat daya itu berarti nanti hasil akhirnya ya itu kita bisa mengukur yang pertama gain ya. Gain itu berarti seberapa besar ya dikuatkan ya. Kemudian ada efisiensi ya. Efisiensi ya. Efisiensi ya. Berarti gain itu berarti P out dibagi P in ya. Jadi ini kalau ini adalah rangkaian penguat daya ya. Ini adalah rangkaian penguat daya. Rangkaian penguat daya untuk kelas A ya. Jadi ini ada input ya, ada outputnya di sini ya. Outputnya di sini. Ya, output di sini. Ini RL itu L itu beban ya. Ini inputnya ya. Nah, ini seharusnya inputnya ini ada dua komponen ya. Ada komponen DC ya. Dan ada komponen AC ya. Nah, jadi DC-nya ini untuk bias ya. AC-nya DC-nya untuk bias, AC-nya itu untuk ya sinyalnya itu yang akan dikuatkan. Ya. Nah, di sini ya, di sini AC-nya ini ya. Sinyalnya ini, inputnya ini adalah sinyal AC ya. Sinyal AC-nya ini, input ya. Sinyal inputnya ini. Outputnya berarti ini ya. Nah, itu gain-nya. Jadi gain-nya itu membandingkan output dengan sinyal input nih yang di AC ini. Kemudian ada efisiensi ya. Efisiensi itu berarti totalnya apa? Output dibagi dengan total daya ya, total dayanya. Total daya dari amplifier. Jadi ya kita tuliskan total ya. Tapi DC ya. Ya, jadi kan ya kalau Anda bayangkan amplifier speaker ya, speaker amplifier ya, atau speaker aktif lah. Ya. Nah, speaker aktif kan dia memiliki input ya. Ada dua input ya. Inputnya yang pertama ya, speaker. Nah, inputnya yang pertama kan sinyalnya ya, atau mic ya. Nah, itu adalah sinyalnya ya, mic-nya. Keluarannya kan berarti suara ya. Ya. Ini harusnya speaker, sorry. Ini amplifiernya. Nah, keluarnya ke speaker ya. Jadi gain itu gain itu adalah perbandingan antara daya yang dikeluarkan speaker dengan daya dari input mic-nya tersebut. Nah, itu gain. Kemudian amplifier itu kan Anda butuh power ya. Anda butuh power. Ya. Butuh kalau yang amplifier aktif ya. Anda butuh power ya. Nah, kalau efisiensi berarti outputnya ini dibandingkan dengan powernya ya. Karena apa? Karena amplifier itu tidak semua sinyal itu tidak semua power ya, tidak semua P daya dari powernya ini dijadikan energi dijadikan daya di speaker ya. Ada juga yang terdisipasi ya, jadi panas ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau Anda lihat amplifier rasanya panas, so berarti dia ada disipasinya ya. Oke, jadi kalau kita ngomongin daya itu yang jelas ini dua ini. Oke, lanjut lagi. Nah, saya copy aja.
Nah, ini untuk analisis ya, analisis amplifier ya. Ini kita lihat dulu bagian-bagiannya ya. Jadi ini ada inputannya ini dituliskan VIN kayak gini ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ada dua komponen ya, ada untuk biasnya, DC biasnya. Ya, kita sudah kemarin pelajari di elektronika dasar ya, DC bias itu untuk agar menentukan transistor ini BJT mau di mode apa ya, apakah saturasi atau aktif ya, di mode aktif atau cut off ya, saturasi atau cut off. Ya, jadi kalau kita ingin menguatkan ya, berarti pasti di mode aktif ya. Biasnya itu akan membuat agar transistornya ini di mode aktif. Ya. Nah, kemudian di sini ada rangkaian RC dan RE ya. Nah, RC dan RE. Kemudian ada rangkaian R1 dan R2. Nah, ini mungkin baru kenapa ada R1 dan R2. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan. Bagi tegangan input dari VCC ya. VCC. Ya, input VCC ini. Oh, maaf. Oke, benar ini. Berarti maaf saya revisi ya. Jadi kalau inputnya ini kalau sudah seperti ini tidak ada DC-nya ya. Sorry, nggak ada komponen DC-nya. Ini hanya komponen AC saja ya. Ini input. Karena apa? Karena V biasnya yang DC ini diatur dari VCC ya. Di VCC ini supply-nya ya. Supply-nya ini dengan pembagi tegangan R1 dan R2 ini akan menyuplai tegangan untuk bias. Tegangan untuk bias ya. Jadi ini benar ini nggak perlu. Ini jadi komponen cuma ada komponen sinyal saja untuk inputnya. Oke. Nah itu jadi ada supply-nya, kemudian pembagi tegangan dia untuk memberikan bias. Jadi R1 dan R2 ini ngontrol agar dia terus di mode aktif ya. Kan biasanya supply amplifier itu kan dia konstan ya, VCC-nya berapa ya. Jadi R1 dan R2 ini bisa diset konstan agar didapatkan VB yang konstan. Ya. Kemudian resistor di kapas kolektor dan emitor. Ya. Kemudian ini beban. Kemudian apa ini fungsi kapasitor ya? Nah, fungsi kapasitor ini sebagai filter ya, sebagai filter. Jadi di sini di inputnya ini diberi kapasitor ya sebelum di biasnya ini agar tidak ada komponen DC dari V inputnya ini. Ya. Tidak ada komponen DC. Saya hapus saja. Hapus. Bisa dihapus. Nah, ini jadi bagaimana agar ada komponen DC dari inputnya ini di filter. Jadi di sini cuma ada komponen AC. Di sini baru ditambah komponen DC dari bias. Kemudian yang dari outputnya ya, outputnya ke beban itu juga diberi kapasitor ya untuk ya menapis komponen DC. Ya. Komponen DC ya. Jadi di speakernya ini cuma ada komponen AC saja nanti. Begitu juga di RE ya. Jadi untuk menapis komponen DC. Ya. Oke, jadi untuk analisis ini ya, analisis power ya, ini nanti ada dua ya. Jadi ada dua komponen ya. Yang pertama adalah DC analisis. DC analisis ya. Nanti ada AC analisis. Oke, langkah pertama adalah kita tentukan ini dulu apa namanya. Jadi kita mulai dari DC analisis dulu. Kenapa? Karena transistor ini yang penting kan di bias dulu ya, dibiaskan bias DC ya. Biasanya itu pakai DC, pakai R1 dan R2. Oke, sini Oke, jadi kita bisa gambarkan ya kalau DC analisis. Kita hapus saja.
DC analisis kita bisa gambarkan hubungan antara, ya Anda lihat di sini ya, Anda lihat ini. Nah, kita biasanya ngitung ICRC ya. Nah, kita lihat hubungan antara VCE ya, ini VCE dengan I ya, dengan IC ya, IC dengan IC. Jadi yang mengalir di sini ya, IC. Nah, hubungannya seperti ini ya. Hubungannya kita bisa tuliskan di dalam DC load line ya, DC load line. Nah, jadi apabila VCE sekian ya, VCE ini nilai maksimalnya ya, untuk mencari nilai DC load line atau garis ini kita bisa gambar cari titik maksimalnya VCE itu berapa ya. Jadi VCE itu maksimal di VCC. Kenapa? Ya, saat mode cut off ya, saat cut off ya. Jadi saat cut off dia tidak ada arus yang mengalir ya. Artinya di sini ini Anda gambarkan kayak rangkaian terbuka ya. Jadi maksimal ini VCC ya. Ini enggak ada arus, maka di sini juga VCC, ini ground 0. VCC. Nah, saat beroperasi di sini ini berarti saat ya diaktif, saat modenya saat maksimal ya, IC-nya itu maksimal. Jadi maksimalnya IC itu berapa ya? Jadi Anda bayangkan dia ngaduk kayak gini ya, tersambung ya. Berarti maksimal arus IC itu berarti VCC dibagi IC per dibagi VCC bagi RC per RE ya. Dengan ini di neglected ya. Dengan ini di dihiraukan ya. Tidak dihitung ya. Jadi IC ini VCC bagi per RC plus RE ya. Nah, itu jadi makanya ini didapatkan gambar load line seperti ini ya. Ya, jadi ini dia akan transistornya akan beroperasi di load line-nya di sini ya. Oke, nah nanti Q-nya ini dia beroperasi di mana? Nah, itu akan tergantung dari pemberian bias-nya. Ya, oke, ini DC analisis. Kemudian setelah DC analisis, ini ternyata kalau apabila kita sudah masukkan sinyal V-in ini, nah ini ada analisis tambahan, yaitu analisis AC. Analisis AC. Analisis AC itu berarti Anda konversikan ya, untuk analisis AC. Untuk analisis AC ini berarti rule pertamanya ya, itu semua sumber itu di-groundkan. Ya, semua sumber di-groundkan. Sumber DC ya. Sumber DC di-groundkan. Sumber DC seperti VCC ini sumber DC di-groundkan. Kemudian kita tahu kalau kapasitor ya, kapasitor itu dia dia tidak bisa dilalui DC, tapi kalau dilalui AC itu dia kan ya dilewatkan aja itu ya, dilewatkan aja. Jadi untuk kapasitor ini berarti karena analisis AC berarti kapasitornya ini di short ya, di short. Jadi ada dua rule ini hasil analisis, semua sumber DC di-groundkan, kemudian semua kapasitor ini karena arus AC yang lewat maka dia di short. Ya. Nah, di sini jadi nanti rangkaiannya jadi seperti ini. Di rangkaian seperti ini ya. Oke, kita lihat ya. Ini jadi semua sumber di-groundkan. Ini VCC ini jadi ground. Jadi ground, makanya R1 dan R2 ini jadi dia seperti paralel ya, di-groundkan kayak gini. Ya. Kemudian semua kapasitor itu disambung ya, atau di-shortkan. Ini short ya. Ini juga short. Nah,
Loh, kok RE-nya hilang? Kenapa hilang? Ya, karena ini ada kapasitor kan. Kapasitornya ini kan dia nyambung nih ke ground ya. Nah, jadi kalau ini berarti nyambung ke ground, ini paralel ya. Jadi sebuah kabel diparalelkan yang short, hambatannya 0, diparalelkan dengan sebuah hambatan. Nah, itu hasilnya juga short. Ya, makanya di sini short hilang. Nah, kemudian RC ya. RC dia di ground ya. Nah, dia di ground. RC kan dia ground dengan VCC ya. Nah, jadi dia di sini paralel. Ini jangan short paralel dengan RL ya. Paralel dengan RL. Jadi di sini kalau Anda lihat ini ada hambatan RC ya. Nah, RC ini awalnya itu dari kayak gini, dari R besar C besar dan R L ya. Paralel jadinya adalah RC ya. Jadi RC ini adalah RC diparalelkan dengan RL ya. Oke, jadinya RC ini. Oke, itu untuk analisis AC. Nah, nanti jadinya adalah rangkaian seperti ini, analisis AC. Oke, nah jadi di analisis AC itu kita bayangkan kalau transistor itu sudah dibias ya pakai tegangan DC ya, dari resistor VCC dan resistor R1 dan R2. Nah, kemudian kita akan analisis AC-nya. Nah, kita dapatkan satu garis lagi, yaitu adalah AC load line. AC load line. AC load line. Nah, oke. Nah, jadi nanti ada dua titik potong, ada titik potongnya ya antara DC load line ini dengan AC load line. Ada potongnya itu di Q ya. Di Q. Nah, di Q ini dia titik potongnya itu berada di VCQ ya, atau di sini VCEQ dan ICQ ya. Nah, jadi ini VC ini kalau di sini itu VCEQ, ini di sini adalah ICQ ya. Dia titik potongnya di sini. Nah, kita lihat AC load line ini dia lebih curam daripada DC load line ya. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti adalah sinyalnya, outputnya itu dia terbatas di AC load line ini ya. Kita lihat ini adalah sinyal output ya. Ini sinyal arus ya. Ini sinyal tegangan. Nah, dua-duanya adalah output. Nah, kita lihat dia dibatasi oleh AC load line ini ya. Dia terbatas. Bukan DC load line ya. Dia terbatas. Nah, jadi kita lihat di sini dia dibatasi di sini. Kalau misalkan lebih dari ini dia akan terpotong atau clipping. Nah, jadi dibatasi oleh ini dan ini nih. Ya, jadi untuk kita pengen tahu garis ini, kita harus tahu garisnya ini dan garisnya ini. Ya. Nah, gimana caranya garis ini? Ya. Nah, ini berarti ya, ini berarti V di ini VC di titik ini adalah ya, Bapak, ya. kursornya nggak kelihatan, yang apa pointer pulpen Bapak kayaknya nggak terlihatan. Jadi garis yang mana ya Pak? Yang Bapak jelasin barusan. Garis ini, kelihatan kan ininya, kursornya? Iya baru. Iya. Oke. Iya tadi sempat nge-freeze Pak. Sempat nggak ada. Oke. Ya tadi sinyalnya mungkin. Oke. Ini garisnya, ini kan garis baru nih. Tadi garis DC loadan kan kita sudah tahu nih, ini VCC, ini apa tadi? VCC bagi RC plus RE ya. Nah ini garis baru nih AC load line. Jadi karena kita pengen tahu garis baru, ada garis baru kan,
cara untuk mencari garisnya seperti apa itu kan dari 2 titik ya. Nah, kita bisa dari titik ini dan titik ini. Nah, titik ini itu berapa ya? Titik ini itu berarti adalah titik dari VCEQ ini ya. VCEQ. Nah, ini kan VCEQ ya. Jadi di Q itu ada titik VCEQ dan IC key ya. IC key. Ini IC key. Ini VCEQ. Nah, VCEQ ditambah ya. Jadi VCEQ itu adalah tegangan saat bias ya. Tegangan yang ditimbulkan oleh bias ya. Tegangan oleh bias. Tegangan ini disebabkan oleh bias. Nah, ditambah apa? Ditambah tegangan. Jadi kalau tegangan ini, nah, jadi kita akan nambah ini, nambah ini nih, ya, nambah ini. Jadi ini karena biasnya, ya, karena biasnya ditambah ini. Nah, ini besarnya berapa? Besarnya itu dari di sini ya. Nah, kita asumsikan ada arus yang mengalir sebesar IC, I kecil, C kecil. Ini arusnya ini terjadi karena apa? Karena disebabkan oleh input V-in ya, V kecil ini. Ya, V-in, V kecil ya. Nah, jadi ada 2 komponen ya. Nah, tegangannya ini dikarenakan oleh yang pertama ini karena bias DC ya. Yang kedua karena sinyal input sinyalnya ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat gambarnya, kalau misalkan di sini ada arus IC ya. Nah, berarti V ini adalah IC bukan. Ini kita asumsinya tadi ada VCEQ dan ICQ ya. Nah, jadi yang di sini cut off-nya ini adalah VCEQ plus ini tadi kan arus yang mengalir kan ICQ ya. Nah, berarti ini ICQ dikalikan dengan RC ya. Dikalikan dengan RC. Oke. Jadi di sini besarnya VCEQ ini adalah ICQ, VCEQ plus ICQ kali dengan RC, R kecil, C kecil. Ya. Oke, ini. Nah, kalau yang di sini bagaimana ya? Yang di sini IC yang titik ini ya, titik ini kebalikannya aja ya. Kebalikannya berarti arus yang mengalir ya, ICQ ditambahkan dengan ya, ICQ ini ya, ICQ karena bias ya, ditambahkan dengan karena dia ada tegangan VCEQ ya, VCEQ di sini ada tegangan VCEQ ya, VCEQ di sini. Nah, ditambah arus karena VCEQ plus bagi RC. Nah, ini dikarenakan beban ya, karena beban. Oke, kita dapatkan 2 poin kayak gini. Ya. Oke. Nah, dari sini ini bisa kita lihat ya, kalau kalau dia outputnya ini dibatasi ya, ditentukan oleh, kalau kita lihat dari V-nya ya, ditentukan oleh oke ya, outputnya ini ditentukan putus nyambung ini kursornya. Oke, kalau kita lihat di sini outputnya dari voltage ya, ini ditentukan oleh VCEQ dari biasnya ya, dan juga ini dibatasi ini ICQ RC, ICQ RC.
kayak gitu. Oke, nanti kita lihat dari soal hitung-hitungannya gimana ya. Nah, jadi kalau dari sini ya, kita pengen tahu ya, biasanya tuh kita pengen tahu maksimum V output itu berapa ya. Ya, jadi kalau biasanya kan kalau amplifier ya, kita pengen tahu maksimal gain-nya itu dapat berapa ya. Jadi maksimum V output itu berapa ya, di sini. Oke, ini kita bisa dengan mudah ya dengan ini VCEG dan ICQ RC ya. Jadi saya tuliskan AC load line ya. AC. Ini misalkan DC. Ini AC load line ya. AC load line. Yang DC-nya saya nggak tulis ya, AC load line. Ini kita tahu di sini ada ini besarnya VCEG. Nah, di sini sisanya ini besarnya ICQRC ya. Nah, ini apabila pas di tengah kayak gini, ini pas di tengah-tengah ya. Nah, maka yang terjadi adalah besarnya ICQRC ini sama dengan VCEG ya. Ini kalau pas di tengah-tengah loh, pas di tengah-tengah. Kalau ini saya geser di tengah-tengah ini kan berarti ini kan VCEG. Berarti ICRG-nya ini berarti adalah sama dengan VCEG. Kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan ya, dia tidak pas di tengah, tapi misalkan agak geser ke atas kayak gini, nah maka V output-nya ya, atau V peak-nya itu adalah ICQ RC ya, kayak gitu. Ya, jadi intinya V output ini atau VPP ini adalah ICQ-RC atau VCEG ya. Atau diambil mana yang terkecil. Mana yang terkecil. Ya, mana yang terkecil. Oke, jadi outputnya kayak gini kan. Ini V peak ya, V peak. Ini diambil ICQ-RC atau VCEG mana yang terkecil. Jadi kalau ICQ-RC-nya lebih kecil dari VCEG berarti ini yang outputnya. Kalau ini lebih, tapi ICQ-RC ini nilainya tidak akan bisa melebihi VCEG, tidak akan bisa melebihi. Oke, jadi gitu. Nah, mungkin ya kita coba lihat ya. Nah, apa yang terjadi apabila outputnya itu tidak melebihi dari AC load line-nya ya. Yang terjadi adalah seperti ini. Terclipping ya. Terpotong ya. Jadi kalau misalkan Q point-nya biasanya di sini, kemudian di outputnya itu dia melebihi ICQ-RC, dia akan terpotong. Atau di sini di bawah dia akan terpotong juga. Nah, itu akan maksimum apabila dia pas di tengah-tengah. Dia akan maksimum ya. Jadi amplitude outputnya itu akan maksimum jika Q-nya ini di tengah. Jadi desainer dari amplifier itu agar outputnya itu V-nya itu besar ya, paling besar itu didesain agar Q-nya itu biasnya itu nanti di tengah-tengah AC load line ini. Oke, nah itu seperti itu. Jadi apa namanya?
efisiensi maksimum itu akan tercapai ya. Efisiensi maksimum ini kan berarti outputnya paling besar ya, jadi efisiensinya paling maksimum itu tercapai apabila ya apabila di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah ini. Oke, nah kita lanjut lagi, ini nih teorinya kayak gini ya. Nah kita lanjut coba contoh kasus soal ya. Kasus soal. Oke, ini tadi kan berarti rumus-rumusnya. Sekarang kita lihat soalnya. Oke, nah di sini ada power amplifier ya. VCC-nya 30, dikasih supply 30 volt. Di sini ada biasnya ya. Untuk ngasih bias voltage divider. Nah, kemudian ada RC, RE dan bebannya. Kita lihat ya, kayak di analisis dulu. Analisis, nanti kita cari ya. Ini dulu ya, VB ini dulu. VB. Nah, VB ini bisa dengan mudah Anda ini dihiraukan dulu ya, enggak dilihat dulu. Kita lihat asumsinya ya, VCC ini dia ada voltage divider ya. Jadi voltage divider kan berarti 30 dikalikan dengan ya, berarti 68 plus 490. Nah, ini dapatnya dari mana ini? Ada R1, R2 ya. Jadi ada voltage divider ya. Nah, didapatkan tegangan bias tegangan VB-nya ini adalah 3,7 volt. 3,7 volt. Sini. Nah, kemudian VB dapat. Nah, kita bisa nyari nih VE ya, VE. Nah, biasanya kalau nggak diketahui kayak gini ya, VBE itu asumsinya adalah 0,7 volt ya. VBE 0,7 volt. Jadi kita dapatkan VE-nya ini adalah 3 volt ya. 3 volt ya. Ini kan 0,7. Ini 3,7, ini 3 volt ya. VE dapat, kita bisa ngitung IE ya. IE ini VE dibagi RE. Bagi RE. Nah, ini VE bagi RE ini adalah berapa? 3 dibagi 20 ya. 3 dibagi 20 ini. IE. IE 3 bagi 20 itu 150 miliampere ya. Atau 0,15 ampere ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kan nyari IC ya. Jadi kan nyari IC. Nah, biasanya kalau kita nyari IC ada parameter beta ya. Ada parameter betanya atau alfa ya. IC. Nah, kalau masih ingat. Nah, tapi di sini asumsinya aja, diasumsikan IC itu sama dengan IE, mendekati IE. Ya, soalnya kalau betanya itu 100 ya. IE kan IC plus IB ya. Nah, kalau betanya 100 itu IE itu sama dengan misalkan IE-nya 100. Nah, kalau betanya 100 itu kira-kira IC-nya itu 99, IB-nya adalah 1 ya. Itu kalau IB-nya 1, betanya tadi 100 ya. Nah, itu berarti IB 1, beta IC-nya 100, IE-nya itu IB plus IC atau 101. 101 dengan 100 itu kan hampir sama. Nah, jadi kita bisa samakan IC dengan IE itu hampir sama. Nah, ini kita asumsikan ini IC-nya itu adalah ICQ. ICQ. Nah, ICQ kita sudah dapat nih. ICQ. Nah, kemudian kita cari VCEQ. Nah, VCEQ ya, itu berarti VC dikurangi VE ya.
Ya, jadi kita cari VC ini. VC dikurangi VE. VC-nya kita bisa cari ya dengan apa ini? VC, saya bentar. VC-nya itu 30, 18 bagi 30. Oh ya, sorry. VC itu kan berarti Anda bisa nyarinya. Sebentar lagi. Pen saya bermasalah ini. Oke, VC itu kan berarti ya, lagi pasang. VC itu dapat Anda cari dari ini ya, VCC dikurangi ICRC ya. Ya, jadi dari VC itu VCC dikurangi ICRC ya. Jadi dengan mudah ini 30 dikurangi tadi berapa? 150 mA dikali dengan 120. Ya, ini sekitar 12 volt. Jadi VC-nya 12 volt dikurangi dengan VE-nya, jadi 3 volt. Jadi didapatkan VCEQ adalah 9 volt. Ya. Nah, kita sudah dapat VCEQ-nya 9 volt. Nah, kemudian ini kalau Anda diminta nyari tegangan biasnya itu di mana ya. Jadi dia tegangannya itu ada di sini ya, di VCEQ 9 dan ICQ-nya ini sekitar 150 mA. 150 mA. Oke, nah sekarang kita pengen coba nyari ya, V output-nya itu maksimal berapa. Nah, jadi kita nyari, nah kita sudah dapat DC load line ya. DC load line ya, di sini tadi kan VCE ya 30 ini ya sesuatu lah. Nah, kita dapatkan di sini adalah Q-nya ya. Q-nya ada di sini. Q-nya ini tadi kita dapatkan di sini adalah 9 volt. Nah, kemudian IC-nya ini adalah 150 mA. Nah, sekarang kita pengen nyari yang AC load line-nya. Sini ya. AC. Nah, kita cari ini dulu nih, dua titik ini. Nah, titik yang ini kan tadi VCEQ ya. Ditambah dengan ICQ kali dengan RC.
dengan RC. Nah, kita cari tahu nih RC-nya berapa. RC-nya itu dicari dari ini ya, hambatan pengganti ya saat hasil analisis. Ya, hasil analisis dia hambatan pengganti antara RC dan beban RR. Beban dan RR. Ya, RC yang kita ingat di sini tadi. RC itu adalah RC diparalel dengan RL ya. Paralel dengan RL. Jadi ini RC-nya adalah RC-nya adalah 120 diparalel dengan 180 ya. Paralelkan dengan 180. Jadi 120 diparalelkan dengan 180. RC-nya itu sekitar ini 72 ohm. Nah, jadi dari sini kita dapatkan VC. Jadi ini VC di sini saat saturasi ya. Itu 9 volt ya. Ditambah dengan ICQ 150 mA dikalikan 72 ohm ya. Yaitu di sekitar 19,8 ya. 19,8. Oh iya, saya tahu kenapa terobos. Ini karena touchpad-nya. Disable dulu touchpad-nya. Oke, begini. Oke, maaf. Oke, ini jadi sekitar 19,8 volt. Ini di sini ya. Jadi di sini ini 19,8. Ini kan tadi 30 nih di sini. Jadi kita kan kurang dari yang karena AC analisis ini. Oke, kemudian itu yang V ya. Kalau yang I ya, I tadi IC ya, saturasi itu IC saturasi itu berarti saat ICQ ditambah VCEQ dibagi dengan RC ya. Dibagi dengan RC. Berarti ini 150 mA ditambah VCEQ-nya tadi 9 volt ya, dibagi dengan 72. Nah, ini adalah 275 mA. Nah, di sini berarti ini 275. 75 mA. Ini 19,8 ya. Oke, kita dapatkan di sini adalah 19,8 ini dan ini 275. Nah, kita dapatkan AC lainnya. Ya. Nah, sekarang kita kita mundur nih sebenarnya. Sebenarnya ini lihat hasil analisisnya ya. Lihat hasil lainnya ya. Nah, tapi untuk mencari maksimum powernya ya, maksimum voltage-nya itu sebenarnya kita bisa lihat dari sini nih. Dari sini nih kita sudah tahu ini maksimumnya itu segini ya. Jadi maksimumnya itu tadi max V-nya itu kalau enggak VCEQ itu ICQ RC ya. Mana yang terkecil? Nah, jadi VCEQ-nya tadi adalah 9 volt ya. 9 volt.
Kemudian ya VCQ-nya adalah 9 volt. Kemudian IC QRC-nya ini ya, IC QRC-nya ini berapa tadi? 19,8 ya. 19,8 dikurangi 9 berarti 10,8. Ya. Ini mana yang terkecil ya? Mana yang terkecil? Jadi yang terkecil ini adalah VCEQ ya. Oke, jadi kalau gambarnya ini agak salah. Ini harusnya dia agak condong ke sini ya, condong ke sini. Ya, karena apa? Karena SIQ-nya ini dia lebih besar daripada VCEQ. Jadi ini gambarnya ini harusnya agak condong ke sini. Oke. Jadi ini V ya. V peak-nya ya. V peak-nya itu maksimal adalah 9 volt ya. Jadi kalau Anda lihat kayak gini. Nah, ini maksimalnya adalah 9 volt. VPP itu berarti 2 kalinya ya. Peak to peak berarti 2 kali 9. Itu 18 volt. Nah, maksimum peak to peak-nya ini. Ya, VPP atau ada yang bilang MBP ya. Maksimum peak to peak. Lebih dari itu dia akan terpotong ya. Jadi kalau sinyalnya lebih dari itu dia akan terpotong. Ya, jadi kalau misalkan lebih, dia akan terpotong di sini. Nah, dia juga akan terpotong di sini. Nah, kayak gitu. Oke, kita dapatkan ini ya. Jadi kita sudah dapatkan maksimum tegangan peak to peak-nya. Ya. Oke, jadi sini dengan cara ini maksimal V-nya berapa dibandingkan VCIQ dan ACQRC. Mana yang paling kecil? Itu adalah maksimum peak to peak-nya. Ya, peak to peak-nya. Oke, itu untuk mencari ya, mencari peak to peak ya antara apa maksimum tegangan yang bisa dihasilkan oleh amplifier. Maksimum tegangan. Oke, nah itu tadi kita belum bicara mengenai power ya. Power. Nah, sekarang ditanyakan nih. Jadi gainnya berapa ya? Gainnya itu berapa? Nah, kita sudah dapatkan semuanya ya. Peak to peak-nya berapa? Jadi gainnya ini tadi ya. Jadi gainnya gain itu adalah P out bagi P in ya. Oke, kita bicara mengenai P ya, untuk mencari daya ya. Jadi daya. Dari daya. Rumusnya daya itu apa? Ya. Ada yang masih ingat rumus daya? P? P kali I, Pak. P kali I. Kalau misalkan dihubungkan dengan hambatan, apa? E kuadrat R. V kuadrat R. Nah, V di sini ini adalah V buka V apa? VPP atau VRMS? VRMS. Ya, VRMS. Ini VRMS. Nah, sementara kita sudah dapatkan VPP. Jadi hubungannya VPP dan VRMS apa? Kalau sinyalnya sinusoid. VPP per akar 3 ya. Akar 3. 2 akar 2 itu ya, Pak? 2 akar 2 PRMS. Nah, VPP, VRMS, VRMS. 0,3 sih, tapi pakai akarnya. Nah, ini langsung aja ya. Jadi VRMS itu adalah 2 akar 2 VPP. Atau gini lah, asalnya kan ini, VPP itu sama dengan seper akar 2-nya VRMS ya. Nah, jadi kalau dibalik ya, kalau dibalik ini sorry 2 akar 2 jadi bingung. Topik.
Oh ya, sorry. Maaf. Bingung tadi. Ada VPP, soalnya ada VPP, ada VP ya. Makanya tadi kok kurang. Jadi oke, jadi VRMS itu adalah awal mulanya adalah 1/2 dari VP ya, VP. Sementara kalau VPP itu kan 2 kali VPP ya, VP ya. Nah, jadi kalau jadikan VPP berarti 1/2 VPP ya. Jadi ya 1/2 VPP ini. MS per akar 2. Jadi kalau ya, jadi kalau rumusnya VRMS kuadrat per R ya, berarti ini kan kalau dijadikan VPP itu berarti 1/2 dikalikan R ya. Ini VPP ya, tapi dikuadratkan ini ya. Nah, ini berarti VPP kuadrat 1/2 kuadrat itu kan 8 ya. 8 kali R. 8 kali R. R-nya ini R apa? R ini adalah R beban. R ini R beban. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di sini ya, ini berarti nanti kita cari ya. Tadi kita sudah dapatkan VP-nya itu adalah mengalir di yang di beban ya. Nah, jadi bebannya adalah 180 ohm ini. Ya. Itu adalah payout-nya, ya. Payout. Oke, jadi yang pertama adalah payout itu VPP kuadrat dibagi dengan RL. Kemudian ya jadi ini output ya, misalkan tadi speaker ya, ini yang payout maksimal yang bisa kita capai adalah PVP kuadrat PL. Kemudian ada P yang terdisipasi. Terdisipasi apa? Disipasi itu jadi panas ya. Jadi panas. Nah, kok bisa? Nah, ini Anda lihat kan tadi Anda lihat kalau misalkan transistor ini ya, ini cuma beroperasi di quiescent point aja ya. Jadi Anda gampangnya cuma ngidupin amplifier aja. Hidupkan, dia sudah siap-siap ini di quiescent point. Tapi karena nggak ada sinyalnya yang masuk, dia tetap di situ terus ya. Nah, jadi yang terdisipasi itu karena dia berada di Q point itu ya, di Q point. Nah, jadi di sini istilahnya kalau terdisipasi dia PDQ ya. PDQ itu besarnya adalah pakai VI ya, VCEQ dikalikan dengan ICQ. Nah, itu adalah power yang terdisipasi. Jadi Anda cuma menghidupkan amplifiernya ya, nggak dikonekin input sinyal. Nah, tapi kan tetap tuh konsumsi daya ya. Nah, tapi kalau Anda menghidupkan speaker kan nggak ada suaranya ya. Cuma menghidupkan aja tapi mic-nya nggak disambung. Nah, tapi dia sudah menghidupkan transistornya agar menjadi mode aktif. Nah, di sini jadi dia terdisipasi. Oke. Nah, untuk ngitung P totalnya ya, atau kita sebut PDC ya. PDC atau P totalnya.
itu kita ngitung dari sini ya. Jadi kita lihat rangkaiannya ya. Ini kita ngitungnya dari ini dikasih supply, Anda kasih supply power kan. Ya udah hitung aja ini tuh kira-kira besarnya berapa ya. Anda tap ya kalau pakai multimeter, ukur tegangannya udah jelas VCC. Arusnya kan ada yang buat bias, ada untuk sinyalnya itu untuk yang jadi output ya, yang jadi output suara itu biasnya. Oke, jadi Anda mengukur itu PDC. Jadi kalau P totalnya itu didapatkan dari ini istilahnya kalau di sini kita anggap istilahnya IDC ya. Jadi IDC ini sama dengan I yang masuk ke sini dan I yang ke I buat bias dan IC lah, IC key tadi yang kita udah dapatkan IC key tadi. Yang ada di IC key. Ini I bias. Nah, gitu. Dikalikan VCC ya, dengan VCC. Ini jadi VCC-nya V total ya. VCC dikalikan dengan IDC. IDC. Oke. Nah, sekarang coba kalau itu rumus untuk powernya ya. P out. Kemudian kalau P in gimana P in? Ada satu lagi nih, ada P out ada P in kan? Ada P in. P in itu juga sama, VPP kuadrat bagi R. Cuma nanti R-nya apa? R yang di input ya. R yang di input. Ya, jadi sebelum masuk amplifier itu ada R-nya. Nah, itu R inputnya berapa? Oke, jadi ada 4 power ya. Oke, kita lihat. Ini contoh soalnya ini. Ini sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Cuma bedanya dia ada V input ya. Ada V input nih. Ini yang lainnya sama V inputnya. Kita nggak perlu ngitung dari awal lagi. V inputnya ada. Nah, itu kita kalau P out, PDC dan lainnya itu kita bisa hitung. Nah, tapi di sini kalau di sini itu P inputnya berapa? P input berapa? P input itu ini berarti. Ini berapa nih? Ya. P inputnya berapa? Ini kan, nah ini mau nggak mau Anda harus analisis AC ya. Analisis AC. Analisis AC berarti dijadikan AC ya. Nah, ini kalau dijabarkan seperti ini ya. Jabarkan seperti ini. Oke. Kalau dari soalnya ya, itu kok ada tuh ini kan tadi dijadikan jadi AC ya. Nah, itu kok ada 100 ohm ini dari mana ya? Ini di soalnya ini bunyinya kayak gini. Jadi ada input impedance. Input impedance dari ya. If the input voltage.
if the peak the end input impedance of the base is 100 ohm ya, maka what is the power gain ya. Jadi kalau di sini di state ada input impedance di base, jadi di sini digantikan oleh resistor 100 ohm ya. Sebelum Anda decouple ini jadi sumber arus ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Ini transistornya jadi dimodelkan sebagai sumber arus ya. Sebagai sumber arus, kemudian ini jadi AC analisis kan. Ini di sumber DC-nya itu di ground-kan semuanya ya. Jadi ini paralel nih. Ini paralel. Nah, jadi untuk menghitung P-in ini adalah ini P di sini ya. Berarti V di sini dan bebannya adalah beban ini ya. Beban ini. Jadi bebannya ini berarti adalah paralel ya. Paralel 490 diparalelkan dengan 68 diparalelkan dengan 100. Nah, di sini pakai rumus tadi berarti ini besarnya 37 lah, sekitar 37. Nah, jadi P-in-nya itu adalah VPP per kuadrat 8 ya tadi ya, 8R. R-nya apa? R-nya adalah 37 ini ya. Jadi ini didapatkan VPP-nya dimasukkan 200 milivolt ini kuadrat 8 kali 37 0,2 Hz. Atau kalau jadi mili ya gitu nggak apa-apa. Nanti sekitar ya ini mili 133,7 mikrowatt. Nah, ini sorry, ini dijadikan V aja ya, jadi 0,2. Nih, ini P inputnya kayak gini. Kemudian P outputnya ya, P outputnya ini dengan rumus yang sama juga ya. Ini tadi nggak dirubah juga ya. VPP dibagi 8R kuadrat. Nah, VPP-nya tadi berapa? Kan tadi VP-nya 9 ya. Berarti VPP-nya adalah 18. 18 kuadrat 8. RL-nya berapa? RL-nya yaitu di 180 ohm. Ya. Nah, jadi di sini ini VPP-nya tadi adalah 18 ya. Kita cari tadi 18 dapatnya. Kemudian 8 kali 180. Nah, ini 180. Ini adalah payout-nya ya. Jadi ini sekitar 225 miliwatt ya, miliwatt. Nah, ini jadi gain-nya atau ya bisa ditulis A ya, bisa tulis gain ya. Itu berarti P out dibagi P in. Jadi ini 225 mili ini dibagi mikro ya. Jadi mili jadi mikro ya. Jadi kita lihat di sini gain-nya 1683 kali. Gain-nya. Nah, namanya juga amplifier kan, dikuatkan kan. Jadi tadinya mikrowatt jadi miliwatt. Nah, itu jadi powernya bertambah. Tadinya sinyal mic ya kita lemah, kemudian sinyal setelah dikuatkan amplifier jadi kedengaran ya di speakernya, gain ya. Kemudian kita cari efisiensi ya, efisiensi ya. Nah, jadi efisiensi atau ini ya, efisiensi simpel itu ini apa sih? Kalau efisiensi simpel itu namanya kalau di Yunani itu apa sih? N ya, N, tapi kalau N nu. Oke, efisiensi ya. Efisiensi itu berarti P out bagi P in
P total ya, atau PDC tadi dikalikan dengan 100%. Dikalikan 100%. PO-nya kita udah dapat nih, 225 mW. Nah, simpan dulu ya. P totalnya ini yang belum tahu. Nah, totalnya tadi adalah, nah kita sepakat tadi adalah P totalnya ini adalah ini di sini tadi. Nah, Anda hitung, jadi dari apa? Dari misalkan ini dari adaptor, Anda hitung nih keluarannya itu V-nya berapa dan I-nya berapa. Ini ada yang ke sini, ada yang ke sini ya. Oke. Nah, jadi totality VCC dikalikan dengan IDC ya. Nah, VCC-nya tadi 30. IDC-nya itu ada yang jadi bias ya, dan ICQ. Nah, jadi kan kita tadi sudah masuk ke sini ya. Jadi di sini jadi ICQ, di sini jadi bias. I-nya itu untuk menghidupkan resistor yang untuk biasnya, I-nya di sini untuk yang ICQ tadi. Ya, CQ tadi. Oke, ICQ-nya tadi udah ketemu ya, 30. I biasnya tambah 150 mA. 150 mA. Nah, tapi I biasnya ini belum ketemu. Nah, itu kita bisa dengan mudah itu lihat I biasnya itu ternyata adalah dia digunakan oleh komponen ini ya, komponen R1 dan R2. Ya, R1 dan R2. Oke, kita asumsikan ya, ini dengan DC kan, ini kok 100 ohmnya nggak ada, ya, karena ini DC ya, jadi nggak kelihatan yang resistor penggantinya ini. Jadi kita asumsikan dia I-nya ini dari VCC ini mengalir ke resistor 1 dan resistor 2, kemudian ke ground. Ya, karena ini sudah ditapis, ini juga sudah ditapis. Jadi asumsinya I bias adalah dari sini ke sini. Ya. Maka I bias itu adalah VCC dibagi dengan R1 tambah R2. Atau 30 dibagi dengan R1-nya tadi 490 tambah berapa tadi? 68 ya. Nah, ini sekitar 53,8 ya. Ini 30, I biasnya 53,8 ditambah 150. Nah, ini didapatkan nilai 6,11 watt. Oke, ini jadi kita dapatkan ternyata P totalnya ini adalah 6,11 watt ya, 6,11 watt. Ya, jadi efisiensinya itu 225 miliwatt dibagi 6,11 watt dikali 100%. Nah, ini hasilnya adalah 3,68%. Oke, ini ya, jadi efisiensi dari amplifier ini hanya 3,68%. Ya. Kita lihat sudah menghidupkan 6 watt, tapi yang terpakai cuma 3,68 watt. Oke, jadi dengan demikian kita sudah lihat ya, kalau ternyata amplifier kelas A ini efisiensinya kecil ya, cuma 3,68 watt saja. Ya. Ini tadi analisisnya. Oke, mungkin itu ya cara analisis. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu tadi yang DC analis yang bagian IC sama dengan IE, kenapa ya Pak tadi? Karena mendekati, IC mendekati IE ya. Emang selalu seperti itu apa gimana Pak? Kalau misalkan beta diketahui, itu dihitung. Kan kita tahu ya, IC itu sama dengan beta IC, I beta IB ya. Ya, beta itu yang banyak itu ya. Ya, beta kali IB. Sementara IE kan
IB plus IC. Ini kalau beta diketahui Anda hitung aja kayak gini. Tapi kalau betanya nggak diketahui, ya, ini kan berarti betanya misalkan, beta itu kan biasanya nilainya banyak, 100, 1000, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan IB-nya 1, betanya 1000, IE-nya kan 1001. Nah, ini kan mendekati. 1001 dengan 1000, kan mendekati. Jadi kalau nggak diketahui IB, misalkan IC, itu aja. Tapi kalau misalkan diketahui, Anda hitung aja dari sini. Tapi nanti ininya kecil, apa namanya, selisihnya kecil. Termasuk VBE ya. VBE kalau tidak di state, Anda asumsinya adalah 0,7. Ya, asumsi. Nah, ini adalah dua asumsi yang kalau misalkan nggak diketahui ya, VBE berapa atau beta nggak diketahui berapa, berarti IC sama dengan IE gitu aja. Oke, gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Nah, tadi saya agak sedikit miss Pak, itu yang P total VCC kan dikali IDC, IDC-nya sama dengan IBIAS ditambah ICE ya. ICE-nya itu dapat dari mana Pak? Tadi saya agak sedikit. ICQ itu kan berarti dia itu ICQ. Ya, ICQ ini kan berarti transfernya beroperasi dengan ICQ tadi ya. Nah, gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, izin bertanya, buat yang rumus P-in sama rumus daya tadi VRMS ya Pak, itu jadi VPP. Ya ini aja, VRMS itu kan rumus P kan VRMS kuadrat bagi R ya. Nah, sekarang kalau misalkan VRMS itu sama dengan tadi berapa? 1/2 akar 2 VPP. Ya. Anda masukkan aja ya. Anda masukkan, nanti dapatnya VPP kuadrat bagi 8. Nah, ini VRMS kan 1/2 VP, sementara VPP itu sama dengan 2 VP. Ya, nanti dapatnya ini. Oh iya Pak, paham Pak. Terima kasih.